Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Dinason Gumek. Di video kali ini saya akan berbagi resep membuat agar-agar dari labu kuning. Dan simak video saya sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Ini teman-teman labu kuning yang sudah saya bersihkan. Saya rebus sebentar ya sampai empuk. Kita tunggu untuk beberapa menit. Setelah empuk nanti kita angkat lalu kita tumbuk ya. Kita tutup sebentar supaya matangnya cukup cepat ya. Kita intip-intip dulu ya teman-teman, apakah labunya udah matang. Kita tusuk menggunakan centong seperti ini. Kalau dia udah lembut, udah empuk, boleh kita angkat ya. Kita tunggu sebentar. Sepertinya belum empuk sempurna. Kalau sudah empuk, sudah matang, lalu kita tiriskan ke wadah seperti ini. Lalu kita tumbuk. Saya menumbuk labu parang ini atau labu kuning. Saya menggunakan centong seperti ini ya teman-teman. Kalau teman-teman mau menggunakan ulekan juga boleh. Labunya akan saya tumbuk agak kasar ya, tidak terlalu halus. Karena saya mau ada tekstur labunya. Biar lebih enak nanti, lebih terasa ada labu-labunya. Ini labunya sangat enak sekali ya teman-teman. Labunya sangat mumpur sekali. Kalau labunya lebih enak seperti ini, nanti hasil agar-agarnya lebih enak, lebih gurih, lebih padat ya teman-teman. Cukup seperti ini. Ditekan-tekan. Setelah itu kita siapkan bahan-bahan. Untuk bahan agar-agarnya saya menggunakan susu kental manis 2 bungkus agar-agar putih dan 1 bungkus santan kara. Lalu kita siapkan wadah seperti ini. Saya masukkan 400 ml air. Lalu saya masukkan ini agar-agar. Kita gunting sebentar. Lalu kita masukkan ke dalam wadah yang sudah siap, yang sudah dikasih air 400 ml tadi. Setelah itu kita aduk-aduk supaya tercampur rata. Supaya agar-agarnya nanti tidak menggumpal. Setelah tercampur rata seperti ini, lalu kita masukkan santan kara tadi. Kita masukkan semua ya teman-teman. Kalau teman-teman tidak mau menggunakan santan kara ataupun santan dari kelapa asli, teman-teman boleh diganti dengan susu murni ya.
Kita aduk-aduk. Kita kasih garam sedikit saja supaya rasanya lebih gurih. Kasih gula. Gula seselera teman-teman. Kalau mau hasilnya lebih manis, boleh ditambah gula lebih banyak. Kalau saya maunya yang sedang-sedang saja, tidak terlalu manis. Kita aduk-aduk sebentar sampai gulanya agak tercampur rata. Kita masukkan susu kental manis secukupnya. Kalau teman-teman tidak mau minum susu ataupun makan susu kental manis, boleh di skip. Kita aduk-aduk. Setelah itu kita nyalakan api kompornya. Kita masak agar-agar tadi. Saya menggunakan api kompor yang sedang saja, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Supaya uapnya tidak naik ke atas ya teman-teman. Sambil kita aduk. Supaya santan gulanya tadi benar-benar tercampur rata. Kita tunggu sebentar sampai agar-agarnya mendidih. Tuh, sudah mulai mendidih teman-teman. Kita tunggu sebentar. Kita aduk-aduk sampai benar-benar tercampur rata. Kalau sudah mendidih seperti ini, lalu kita masukkan labu kuning tadi ya. Kita masukkan semua. Labu kuning ini sangat sehat ya teman-teman. Mau diolah, dibuat apa saja, dia sangat enak. Apalagi dibuat bolu ya. Kita aduk sampai tercampur rata dan sambil kita tekan-tekan seperti ini. Supaya agar-agarnya tidak menggumpal. Kita aduk ya teman-teman sampai benar-benar tercampur rata. Kita tunggu sampai 2 menit supaya airnya lebih menyusut. Ini paling enak untuk menu berbuka puasa dan menu lebaran nanti ya teman-teman. Apalagi dimakan dalam cuaca yang agak panas. Kalau sudah seperti ini, sudah bergelembung-bergelembung, sambil kita aduk, jangan sampai. Kita masukkan telur 1 butir, saya kocok lepas. Lalu kita aduk cepat supaya nanti tidak hamis. Saya sengaja menggunakan telur 1 butir supaya nanti ada tekstur, ada warna-warna putihnya. Tapi ini dijamin tidak hamis ya teman-teman.
Lalu kita matikan api kompornya. Atau kita kecilin saja ya teman-teman. Api kecil. Kita tunggu sebentar. Kita tunggu telurnya benar-benar matang, sempurna. Setelah itu kita angkat. Dan kita aduk-aduk supaya uapnya keluar, cepat dingin. Kita aduk-aduk ya teman-teman, supaya agarnya nanti merata. Dan labu kuningnya itu merata ya teman-teman. Maaf ya teman-teman, suaranya agak serak-serak. Kalau sudah dingin seperti ini, kita siapkan tempat. Saya menggunakan tepak seperti ini ya teman-teman, biar lebih cantik, untuk mengirisnya lebih gampang. Tapi kalau teman-teman mau menggunakan cetakan agar juga boleh. Kita masukkan sebentar ke dalam kulkas supaya nanti lebih enak ya untuk dimakan. Dimasukkan ke dalam kulkas sebentar. Ini hasil dari agar-agar kita ya. Saya sudah masuk dalam kulkas, sudah saya keluarkan. Kita lihat ya teman-teman hasilnya seperti apa. Supaya teman-teman lebih gampang untuk mengeluarkan agar-agarnya, kita tusuk agar-agar kita menggunakan lidi ya. Tusuk gigi seperti ini. Kita taruh di samping agar-agar supaya lebih mudah untuk mengeluarkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh teman-teman, lebih gampang kan mengeluarkan agar-agar. Kalau di sisinya kita kasih lidi seperti ini. Lalu kita iris ya teman-teman, sesuai selera teman-teman. Hasilnya seperti apa? Bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan share sebanyak-banyak mungkin ya, supaya channel saya lebih berkembang lagi dan saya lebih bersemangat lagi membuat video-video terbarunya. Bagi teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih banyak ya teman-teman. Kita lihat hasilnya seperti apa ya teman-teman. Tuh cantik ya teman-teman. Inilah hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.